Nah, malam hari ini kita akan bahas mengenai kejadian 37. Kita akan bahas mengenai kejadian 37 sebentar. Oke. Nah, ini topik yang ini ya, yang populer sebenarnya. Bagaimana Yusuf itu saudara-saudaranya iri dengan Yusuf dan akhirnya Yusuf dijual ke tanah Mesir. Nah, ini semua topik yang populer. Nah, malam hari ini kita akan membahas mengenai ini. Sebelum kita mulai, kita mau buka dengan doa. Nah, kita akan buka dengan doa nyanyian pujian Maria, diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Mari kita buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Nah, kita baru akan mulai pertemuan malam hari ini. Sebentar, saya atur kamera sedikit. Oke, nah kita baca dulu Katekismus Gereja Katolik nomor 50. Nah, judulnya adalah Allah menyongsong manusia. Dengan bantuan budi kodratinya, manusia dapat mengenal Allah dengan pasti dari segala karyanya. Namun, masih ada satu lagi tata pengetahuan yang tidak dapat dicapai manusia dengan kekuatannya sendiri, yakni wahyu ilahi. Melalui keputusan yang sama sekali bebas, Allah mewahyukan dan memberikan diri kepada manusia dan menyingkapkan rahasianya yang paling dalam, keputusannya yang berbelas kasih, yang ia rencanakan sejak keabadian di dalam Kristus untuk semua manusia. Ia menyingkapkan rencana keselamatannya secara penuh ketika ia mengutus putranya yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, jadi bagaimana? Ya, ini bentuk Allah memperkenalkan diri kepada manusia, bentuk Allah mewahyukan dirinya kepada manusia itu bukan hanya melalui para nabi, gitu ya, tapi bahkan Allah memberikan diri kepada manusia, yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Nah, mari kita masuk ke pembacaan firman. Mungkin saya bisa dibantu sama Ko Peter, mungkin boleh minta tolong untuk membacakan perikop malam hari ini. Oke. Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia.
Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepadanya, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dengan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapak." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang berkata kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak.
Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkanlah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Pak Peter. Atau mau langsung sharing? Silakan. Oh. Langsung sikat boleh. Kalau udah siap langsung aja. Ini sih yang menarik kan waktu itu masih ingat nggak bro, di PD itu sempat dibahas nah di rumahnya Tuyes Pujo, gue masih ingat banget tuh di si Tuyes bahas Yusuf kan, dan waktu itu saya kebingungan ya, kenapa Yusuf itu seperti beyond human ya, tidak ada cacat celah sedikit pun, padahal dia disayang. Waktu itu gue berpikirnya tuh dia dimanja, gue waktu itu berpikirnya seperti itu. Tapi saya juga waktu itu kan ngomong, harusnya ini nggak mungkin. Kalau anak dimanja itu nggak mungkin dia menjadi hebat seperti itu tuh hal yang sangat mustahil. Sangat mustahil. Karena ya saya psikolog, belajar banyak, mendengar banyak, bahkan saya praktek langsung sebagai guru itu ngelihat anak-anak dimanja itu parahnya minta ampun, kelakuannya aduh haleluya banget itu parah. Saya juga punya pengalaman, nggak tahu nih saya pernah cerita atau enggak nih, pengalaman sama beberapa anak di Boromeus juga sih, anak-anak Boromeus juga sih. Suatu waktu saya ngadain acara di bersama salah satu kampus swasta terbesar di Indonesia, di Bandung, salah satu yang terbesar di Bandung. Di situ 200 sampai 300 mahasiswa di situ. Di situ teh ada anak yang nulis, aduh saya tidak terbiasa untuk tidur malam gitu. Pokoknya dia panjang sih sebenarnya, cuma yang menarik yang mau saya sharingkan di sini cuma satu aja sih. Cuma sebenarnya banyak ya yang kelucuan yang bisa saya sharingkan tuh banyak, cuman untuk di sini aja sih satu aja. Dia ngomong, saya tidak terbiasa tidur malam, nggak biasa begadang, apa ya, pokoknya intinya orang tua saya tidak mengizinkan, jadi saya terbiasa tidak ini, nggak biasa begadang lah, orang tua saya mengajarkan seperti itu. Saya jadi mikir, ini anak dimanja banget gitu, karena banyak keluhan dia tuh banyak banget. Saya jadi mikir, ini anak kalau nanti disuruh lembur sama bosnya, apakah dia berkata, bos maaf ya, mama saya ngomong
saya nggak bisa tidur malam, bos. Mohon maaf ya, saya nggak bisa begadang. Saya tuh sampai mikir gitu, ini anak teh ke depan tuh gimana ya menghadapi dunia yang kejam, menghadapi dunia yang keras seperti itu, dimanja, dilembek gitu teh, gimana caranya dia bisa survive gitu. Nah, makanya waktu itu kan saya bilang ini sih nggak mungkin, mustahil gitu. Nah, setelah saya renungkan kembali, saya menyimpulkan kayaknya tebakan saya waktu di rumah si Tuyes itu salah kayaknya tuh. Tebakan saya salah nih. Ini kayaknya bukan dimanja, maksudnya tuh bukan dimanja. Dikasihi itu artinya firmannya, siapa kukasihi, dia akan kuhajar. Nah, mungkin maksud dikasihinya itu bukan dimanja gitu. Tapi korelasinya dengan firman yang barang siapa kukasihi dia akan kuhajar. Saya pernah dengar khotbahnya Ibu Iin. Dia punya anak rohani banyak banget, punya perkumpulan doa namanya Mahanaim. Dia pernah cerita seperti ini. Mungkin agak beda lah, soalnya saya agak lupa persisnya, agak lupa. Cuman saya gantilah contohnya gitu. Tapi intinya mah sama gitu. Intinya mah sama. Harusnya ya kalian ngerti lah. Kalian pintar semua lah, saya yakin. Jadi sharing saya ini contohnya itu harusnya paham lah gitu. Karena sebenarnya saya agak lupa sih contohnya dia tuh seperti apa. Beliau tuh agak lupa. Cuma contohnya seperti ini. Ketika ada orang di persekutuan doa yang sharing ke Bu Iin, Bu, saya membagikan 1000 nasi 1000 nasi bungkus kepada orang-orang. Bu Iin cuma bilang, "Oh iya, bagus," gitu. Tapi dia bilang seperti ini, kalau misalnya Mahanaim nih ya, dia bilang ke Bu Iin, "Bu, kita bagikan nasi berapa? 1000." Dia ngamuk. Nggak bisa 1000. Mahanaim itu harus 10.000 gitu. Terus misalnya contohnya juga orang di persekutuan lain bilang, Bu, saya kelompok kami mengadakan doa keliling di sekitar Bekasi, seluruh Bekasi kita ubek-ubek gitu istilahnya, doa keliling. Bu Iin bilang, bagus, lanjutkan. Lah, tapi kalau Mahanaim yang bilang, Bu, kita ubek-ubek kota Bekasi, Bu Iin ngamuk, beliau ngamuk. Mahanaim minimal itu Jabodetabek gitu istilah, kayak gitulah istilahnya. Ngerti ya contohnya yang saya maksud. Jadi Bu Iin tuh kalau anak kandung, anak rohani itu dia menuntut lebih daripada orang lain. Karena apa? Karena dia mengasihi anaknya. Karena dia mengasihi anaknya, dia ingin anaknya itu lebih baik daripada orang lain. Karena dia ingin anaknya lebih baik dari orang lain, karena dia mengasihi anaknya, ya dia mendidik lebih keras anaknya sendiri daripada orang lain gitu. Sama seperti ya saya mendidik anak saya gitu. Saya pernah main ke rumah teman, untungnya temannya tidak ada di sini ya, bukan orang Boromeus untungnya. Nah, si teman saya itu punya anak, HP saya tuh dicas gitu. Anaknya tuh dengan seenaknya aja ngambil HP saya yang lagi dicas, dia main-mainin HP saya gitu. Enak banget. Saya pikir teh ini anak teh nggak pernah dikasih sopan santun gitu, ajaran sopan santun gitu. Ya emang nggak ada apa-apa HP. Cuman teh kan zaman sekarang mah
HP itu sekarang udah mulai privacy gitu kan, itu sudah termasuk barang yang termasuk privacy lah istilahnya, barangnya itu HP itu gitu kan. Nggak sopan atuh dengan seenaknya ambil terus lihat-lihat, bongkar-bongkar, ini anaknya nggak diajarin gitu. Saya tuh sampai bingung. Kalau sama anak itu mah ya bodo amat, karena apa ya, dengan ya ini mah kasarnya ya karena saya tidak mengasihi dia, ya bodo amat. Paling dia nanti kena kena batunya sendiri aja nanti kalau dia seenaknya mungkin ke gurunya atau ke siapa, gurunya atau siapa itu nggak suka dimarahin, ya bodo amat gitu. Ya saya dengan kasarnya ya saya nggak mengasihi dia, bodo amat. Tapi kalau anak saya gitu, karena saya mengasihi anak saya tegur gitu. Meskipun itu barang dede saya sendiri, barang mama saya gitu. Saya selalu bilang itu barang siapa? Itu bukan barang kamu ya gitu. Minta izin dulu gitu. Saya tegur karena apa? Karena saya mengasihi anak saya gitu. Ya, saya juga kalau udah keterlaluan, ya saya tegas. Kalau istilahnya kalau kalau dikasih tahu nggak mempan, saya tegas. Kalau saya tegas nggak mempan, ya saya cepret dikit lah tangannya gitu kan. Ya kalau istilahnya cepret sedikit mah nggak buat anak mati kali gitu kan. Cepret sedikit mah nggak bikin tangan anak biru gitu kan ya. Nangis mah nangis, cuman tuh banyak sih orang ya ngelihat anak nangis tuh kayak wah diapain gitu ya, kayak dihajar gitu, lebay pisan. Ya atuh banyak kan orang tuh seperti itu gitu ya. Ini juga keluh kesah saya sebagai guru gitu ya. Orang-orang tua gitu ya ngelihat anak nangis teh, aduh asa lebay pisan ya, biasa we atuh. Ya anak namanya juga anak gitu ya, ditegur mah ya wajar atuh kalau nangis mah gitu kan. Ini mah asalnya teh kayak digebugin gitu. Aneh pisan. Itu ya hajaran kecil yang saya berikan pada anak saya, ya itu justru menyelamatkan anak saya nanti ke depannya gitu. Saya pernah lihat di apa klip gitu, video klip CCTV gitu. Ada anak tuh ugal-ugalan bawa motornya sampai dia jatuh karena nabrak orang, nabrak iya beda zaman. Dulu mah kita digaplok guru ya biasa aja ya karena kita memang salah. Sekarang guru nyubit dikit aja itu di penjara. Pernah dengar kasusnya nggak tuh, Yus tuh? Saya ada tuh kasusnya tuh. Saya pernah baca ini sampai geleng-geleng. Ini guru gitu ngedidik anak gitu, dicubit dikit gitu, di penjara coba. Aduh, saya sampai geleng-geleng. Ya, jadi saya pernah mental ini anak sekarang, kualitas guru zaman sekarang, nah ini yang apa yang makin turun kalau menurut aku ya. Mental betul. anaknya juga iya, guru-guru model sekarang juga penurunan kualitas, penurunan moral Betul. juga iya. Lihat aja sekarang kan, lihat guru nggak taunya menghamili murid, aduh malunya. Banyaklah sekarang kasus-kasus yang gurunya bikin malu ya, anak muridnya juga kurang ajar, dikasih tahu teh malah eh, susah gitu. Nah ini beda zaman, makanya harus banyak berdoa sih. Ya itu aduh miris banget sih, beda zaman itu. Kalau saya pribadi menyalahkan ya nggak tahu lah, ya mungkin saya salah sih. Tapi saya pribadi gitu ya menyalahkan ada satu tokoh gitu, satu tokoh besar di Indonesia gitu. Menurut saya itu biang keladinya karena dia itu mengedepankan HAM, hak asasi anak. Wah, itu teh benar-benar di ini. Jadi guru teh ya itu makanya dicubit dikit ya itu teh langsung di penjara itu. Makanya itu sebenarnya maksudnya mungkin baik cuma teh nggak harus lihat ininya gitu,
kasus per kasus, nggak bisa disamain gitu. Tapi si tokoh ini teh kayaknya tuh menyamaratakan gitu. Wah ini guru nih nyubit, wah ini aja, lapor aja, penjarain aja itu. Aduh, geus lieur lah. Zaman sekarang makanya saya udah nggak mau jadi guru lah, udah ini biarin aja lah. Jadi itu saya ngelihat itu CCTV gitu, anak pelajar gitu jatuh ugal-ugalan, dia nabrak orang gitu, nabrak penduduk itu, di sama penduduk itu dihajar, benar-benar dihajar tuh anaknya ya. nggak nggak mungkin ya, itu preman-preman penduduk itu ya, kamu ya nakal ya nih, tak cepret dikit ya. Nakal kamu ya, nggak boleh diulangi lagi ya, cepret dikit nih ya. Cepret ya. Ya nggak mungkin ya, preman-preman nih. Itu sampai dibawa parang itu. Mau diparang tuh anak tuh. Ya, jadi hajaran didikan itu ke anak tuh ya sebenarnya tuh menyelamatkan mereka. Saya juga pernah cerita ya, ke anak-anak murid saya, kamu tuh ya lebih baik tuh dihajar, lebih baik dimarahin orang tua, dimarahin guru daripada lu dihajar preman, kata saya teh. Dimarahin preman itu nggak akan punya hati tuh, kalau udah dihajar preman nggak punya hati. Dia lebih baik kamu tuh dihajar guru, dididik, dimarahin guru, kata saya teh gitu. Jadi itu jadi kemungkinan perenungan saya yang terbaru gitu, kemungkinan si Yakub, kemungkinan Israel mengasihi Yusuf itu kemungkinan bukan dimanja, tapi ya benar-benar dididik selayaknya ayah mendidik, yang didikannya yang benar gitulah, gitu, bukan dimanja gitu. Beda ya dengan Daud itu. Lagi-lagi ya, dendam apa gue sama Daud gitu, lagi-lagi ya. Ya beda lah sama Daud tuh, parah banget tuh Daud itu kalau benar nggak ngedidik anak. Cuman ya memang sih saya juga lihat ya, Yakub juga ada salahnya. Dia bersikap tidak adil kan ke anak-anaknya yang lain. Sepertinya dia tidak mendidik seperti seharusnya dia mendidik Yusuf gitu kepada anak-anak lain. Ya itu juga ada salahnya sih. Jadi ya mungkin kenapa Yusuf sedemikian hebat seperti beyond human, ya mungkin didikan Yakub yang secara benar gitu. Itu sih paling. Terus apa ya? Itu orang tuh takut itu bukan kepada pribadinya, mungkin kepada mimpi. Makanya kenapa orang saudara-saudaranya itu, lihat itu si pemimpi datang, lihat itu apa jadinya mimpinya, apa ya, apalagi gitu si itu teh, si pemimpi itu bagaimana jadinya mimpinya itu gitu, lihat si tukang mimpi. Jadi orang-orang syirik tuh bukan karena kitanya, tapi karena visi misi kita kayaknya itu. Orang takut dengan mimpi kita gitu, iri dengan mimpi kita. Ya sebagai gimana caranya kita menggagalkan mimpi orang itu, itu sifat orang-orang zaman, ya bukan zaman now aja sih, orang sepanjang zaman sih. Jadi kalau kita punya sesuatu mimpi, pasti kalau orangnya syirik pasti mimpinya itu bakal dijegal. Ya jangankan orang gitu. Ya kemarin ya saya sharing di MR ya. Saya sharing di MR tuh kemarin. Saya berniat, udahlah yuk Tuhan mau bersama engkau gitu. Tapi sepertinya teh mimpi saya teh dijegal sama iblis gitu. Itu asli, itu parah banget sih. Aduh, ya nggak bisa cerita di sinilah, itu parah banget sih. Ya, perjuangan gue untuk bangkit itu kayaknya iblis tuh takut dengan mimpi gue.
mimpi orang gitu, mimpi kita gitu, anak-anak Tuhan tuh. Mau tahu aja nih si Tuyes ini, nanti aja lah. Ini aja lah, private sajalah gitu. Jadi itulah, jadi kalau kita bermimpi, kita bertemu orang syirik, ketahuan, pasti kita dijegal sama orang itu karena mimpi kita ketahuan lah. Terus apalagi ya, ini perkataannya Yehuda, itu kalimat pertama yang dilontarkan Yehuda itu di ayat yang mana ya, 30-an ya bro, kayaknya nih bro. Oh ini ya 26 ya, 26 ini bro. Apa untungnya kalau kita membunuh adik kita bla 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 gitu, apa untungnya? Jadi ya waktu itu sempat cerita ya, kenapa sih Yehuda diberkati berlimpah-limpah, ya mungkin karena namanya yang dikasih sama ibunya Yehuda itu, ini juga karakternya. Dia bilang tuh apa untungnya kalau kita ini dari sisi yang positif ya, bukan dari sisi yang negatif ya, saya membahasnya. Jadi apa kita melakukan sesuatu itu, kita harus mikir untungnya buat kita apa gitu. Tapi yang secara positif loh ya, memang pasti ada negatifnya gitu. Tapi ini kita ngomongnya secara positif. Apa sih untungnya kalau kita melakukan ini gitu? Apa sih ruginya kita melakukan ini? Untungnya apa? Kalau nggak ada untungnya buat kita, ya ngapain ikut-ikutan misalnya? Ikut-ikutan apa gitu? Kita diajak apa gitu? Ya untungnya buat kita apa? Untungnya buat Tuhan apa? Untungnya buat sesama apa gitu. Jadi kita harus memikirkan untung ruginya gitu. Nah ini Yehuda juga berpikir juga, untungnya apa sih kita ngebunuh adik kita itu, menyembunyikan darah itu apa sih untungnya gitu. Ya mungkin dia juga berpikiran seperti Ruben untuk menyelamatkan nyawa Yusuf. Untuk menyelamatkan nyawa Yusuf, dia mungkin berpikir, berputar otak nih. Ya udah yuk, udahlah kita jual aja lah demi menyelamatkan nyawanya gitu. Ya mungkin saudaranya yang lain benar-benar kejam mungkin, atau mungkin mata duitan mungkin. Jadi jadi Yehuda ngerti nih, oh kayaknya saya ngomong seperti ini nih biar meluluhkan hati saudara-saudara yang lain gitu. Jadi ya mungkin seperti itu. Jadi dia berpikir apa sih untungnya. Jadi kita juga dalam kehidupan kita ya berpikirlah lebih jauh gitu. Apa sih untungnya kita ikut ini, apa sih untungnya gitu. Ya mungkin gitu aja bro. Panjang banget. sorry ya. Oke, thank you. Siap, mantap bro. Tapi memang ini ya, memang sangat banyak sekali yang bisa dibahas memang sebenarnya dalam perikop malam hari ini ya. Khususnya tadi Kopiter juga sangat banyak bicara, sangat banyak bahas mengenai parenting, ya, mengenai menjadi orang tua gitu ya, dan bagaimana kita berperilaku kepada anak. Karena itu penting sebenarnya, karena itu sangat penting bahkan, gitu ya, khususnya bahkan dari dua sisi ya, ya, dari sisi anak dan dari sisi orang tua, ini dua-duanya harus tahu mengenai hal ini sebenarnya. Kenapa anak itu harus dimarahin, kenapa anak itu harus dididik, kenapa anak itu harus diberi pujian, kenapa anak itu harus diberi penghargaan. Nah itu mereka harus mengerti itu gitu. Dan orang tua juga harus bisa bersikap yang benar begitu ya. Tapi memang jadi orang tua tidak mudah. Luar biasa prosesnya, luar biasa. Terima kasih banyak Kopiter, mantap, luar biasa. Monggo yang lain, selamat datang baru bergabung malam hari ini. Monggo Mas Kris, langsung. Oke. Selamat malam Mas, teman-teman Bapak Ibu. Ya, saya lihat
dari dua sisi yang bisa diambil ya. Contoh dari Yusuf. Dari Yusuf ini yang dia itu mimpiin sesuatu dan dia share ke saudara-saudaranya sama orang tuanya kayak gitu. Nah dari situ saya nangkepnya gini, nggak semua orang itu bisa siap dengan apa yang kita sharing gitu. Nggak semuanya kita bisa terbuka apa adanya gitu. Tapi ini bisa bisa wajar sih. Soalnya kan kebayang kalau jadi Yusuf ya, mimpi sesuatu yang aneh pasti dia kan langsung, kalau di sini sih dia meledak-ledak, "Wih, kok kayak gini ya?" gitu. Dia langsung cerita ke saudara-saudaranya dan ke orang tuanya. Tapi ya kayaknya mereka nggak siap dengan sharingnya si Yusuf gitu. Nah, yang saya tangkap adalah eh, apalagi sekarang kan kita udah modern ya, di main sosmed segala macam gitu. Nah, saya belajar dari kisah ini untuk lebih apa ya, berpikir berkali-kali, karena yaitu nggak semua orang itu siap dengan apa yang kita sharingkan gitu. Bahkan yang menurut kita bagus itu belum tentu bagi mereka itu bagus gitu. Bahkan sepositifnya yang kita sharing, mungkin orang masih bisa lihat negatifnya gitu. Itu yang saya tangkap dari si Yusuf ini ya. Nah, kalau yang kedua itu dari yang saudara-saudaranya di ayat yang 11 yang bilang gini, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Kan ini saudara-saudaranya ini kan iri hati, terus melakukan kejahatan. Nah dari sini tuh ingetin saya ke firman yang ini, jagalah hati dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan gitu kan. Nah jadi iri hati itu bisa apa ya, mengelit, membawa manusia ke perbuatan jahat gitu. Contohnya ya, kalau kita lihat dari Kain dan Habel kan, Kain membunuh Habel kan juga karena iri kan, karena persembahannya si Habel lebih diterima sama Tuhan gitu. Nah, dari sini itu saya nangkapnya gini, kalau pakai analogi energi ya, kan kalau saya sebagai manusia itu apa ya? Ya saya jujur aja, saya sempat bisa ngerasain iri, bahkan seperdetik. Misal contohnya, wih temen punya mobil baru gitu, wah langsung pasti pengen dong, gitu. Saya pengen atau gimana. Oh jadi ada iri sepersekian detiknya. Jadi hati itu tuh cepet reaksinya gitu, kayak gitu. Nah jadi saya melihat ini, oh kayaknya harus ini deh, harus pakai kayak energi. Energi itu kan tidak bisa hilang, tapi bisa diubah ke bentuk yang lain kan gitu. Nah, jadi iri, mungkin kita akan muncul iri gitu, tapi gimana caranya kita bisa mengubah iri itu, misal jadi rasa syukur gitu. Oh, misal gitu, kita lihat, teman kita udah punya rumah baru nih gitu. Ya, kita rubah iri itu menjadi, oh, saya bersyukur saya masih ada atap untuk meneduhi keluarga saya masih bisa menyediakan makanan untuk keluarga saya. Jadi dirubah ke rasa syukur sih, gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya, maksudnya harusnya. Jadi kadang kan kalau dari hati itu kan emang cepet banget, sepersekian detik itu pasti muncul sedikit gitu. Tapi gimana caranya kita merubah itu dengan lebih ke positif. Itu aja Mas. Mantap. Wah, mengutip hukum kekekalan energi Mas ya. Luar biasa. Ya. Memang iri hati ini bahaya sih. Bahkan nanti akan saya tunjukkan, iri hati ini dosa setani. Oh, mengerikan ya. Jadi iri hati ini adalah dosa setani. Jadi bukan dosa manusiawi.
tapi dosa setani, itu kata Santo Agustinus. Dan kata Santo Yohanes Chrysostom, iri hati itu seringkali berdampingan dengan kesombongan. Dia bilang begitu. Dan itu sangat benar. Saya sangat-sangat setuju mengenai hal itu, bahwa iri hati itu berdampingan. Itu kakak dan adik, iri hati sama kesombongan itu. Kakak dan adik. Jadi kita tahu kita sombong, kalau kita gampang iri, maka kita sebenarnya punya tabiat untuk sombong. Punya tabiat kuat untuk sombong. Gitu. Atau kira-kira begitu. Terima kasih Mas Kris. Luar biasa. Mantap sekali. Monggo yang lain yang baru bergabung, selamat datang. Kita hari ini bahas kejadian 37 ya. Nah, ini mungkin bisa dipandu dengan pertanyaan ini atau mungkin mau menyaringkan hal yang lain. Monggo silakan. Silakan Bang Ambo. Langsung saja. Malam teman-teman semua. Enggak, ini apa ya? Hanya melanjutkan yang diceritakan Bang The Komentator tadi aja sih. Enggak apa, ya itu benar sekali gitu apa. Kalau anak itu dimanjakan ya suram gitu. Kalau nggak ada tekanan ya contoh aja misalkan kalau dilihat di bacaan tadi gitu si Yusuf itu bayangin aja umur 17 tahun udah dijual gitu. Nggak kebayang ke diri kita itu tekanannya itu seperti apa. Jadi menurut saya itu kenapa si Yusuf itu begitu sukses, ya seperti yang dibilang tadi, itu karena dia tuh penuh dengan dikasih tantangan yang sangat berat gitu. Di samping itu memang dia seorang pekerja keras, ya kita lihat hasilnya itu dia jadi orang besar lah gitu. Ya kalau relevansinya ke zaman ini kan ada kadang kalau di dunia bisnis itu sekarang ini kan ada mitos generasi pertama itu membangun, kedua menikmati, ketiga menghancurkan. Menurut saya itu sangat relevan di bacaan ini. Kenapa? Karena cenderung generasi penerus itu udah nggak mau berpikir gitu, nggak mau capek gitulah, nggak ada tantangan, ya ujungnya udah pasti mati, nggak berkembang. Jadi mendidik anak itu dikasih kerjaan yang sangat berat, dikasih ini itu seperti dibilang tadi itu jelas ada tujuannya untuk membuat anak ini supaya kelak berhasil gitu, tanpa ada tekanan seperti Yusuf itu. Menurut saya itu nggak, orangnya pasti ya hidup tapi jadi biasa-biasa saja gitu, nggak ada yang unik dari dia lah. Kalau kita dengar juga kisah-kisah sukses para pebisnis di dunia ini, di Indonesia ini, rata-rata semua itu karena himpitan hidup lah, bukan himpitan, tantangan hidup yang begitu berat, tapi mereka itu menerima, melakukan dengan giat, dan akhirnya berhasil sama kayak Yusuf itu. Itu sih yang saya lihat. Ya, makasih. Terima kasih Bang Ambo. Tadi ya, itu satu petua dari Bang Ambo, kalau kita tidak mendapatkan tantangan gitu ya, tidak mendapat, bahkan mungkin kalau saya boleh ganti beban mungkin ya, tidak mendapat tanggung jawab, maka kita tidak akan bisa berkembang. Karena firman Tuhan juga mengatakan adalah hal yang baik bagi seorang laki-laki jika dia menanggung beban di masa mudanya. Nah itu yang menurut saya sangat cerminan sebenarnya untuk generasi baru ya. Karena ini saya nggak akan membahas terlalu banyak, tapi saya punya kebingungannya apa gini. Zaman sekarang zaman serba mudah, apalagi saya dalam konteks kita di kota gitu ya, di Bandung, di mana, Jakarta atau di Malang apa kota gitu, pokoknya di kota gitu ya, di Semarang atau di mana. Yang notabene adalah apapun yang mau kita lakukan mudah. Itu fasilitas ada, akses itu mudah, kita mau mendapatkan apapun mudah, kita mau cari kerja sebenarnya apapun itu bisa untuk jadi pekerjaan gitu. Beda dengan zaman dulu menurut saya seperti itu. Nah tapi anehnya dengan
kemudahan yang semakin mudah di zaman sekarang, anehnya adalah generasi baru sekarang punya tingkat stres yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Wah, ini bingung saya. Saya masih belum tahu mengapa kok bisa demikian gitu. Padahal kan logikanya kalau dunia makin mudah artinya tingkat stres turun dong harusnya kan gitu ya. Kebahagiaan meningkat kan begitu kira-kira ya. Tapi ini enggak. Ini malah dunia sekarang makin mudah tapi tingkat stres generasi baru itu semakin meningkat. Nah, ini saya heran. Walaupun saya menduga-duga gitu ya, ada beberapa dugaan. Tapi menurut saya ini relate gitu bahwa salah satu dugaan adalah kemungkinan generasi sekarang ini tidak mau susah karena justru saking dipermudah akhirnya ketika ada satu kesusahan sedikit yang melanda itu bisa ya kan, resiliensi rendah, ketahanan ya, kayak resiliensi ini dugaanku ketahanan ya. Boleh kalau Mbak Lili mau atau Leo atau Kopiter yang mungkin lebih paham mengenai ini, boleh silakan komentar ya. Tapi itu dugaan saya adalah ketika ada kesusahan sedikit akhirnya langsung menimbulkan stres yang luar biasa gitu loh. Akhirnya malah berlebihan gitu karena saking dipermudahnya segala sesuatu akhirnya segala satu hal permasalahan sedikit, wah stresnya udah keterlaluan, udah berlebihan gitu, jadi udah lebay sekali. Itu menurut saya. Maka firman Tuhan yang mengatakan adalah hal yang baik bagi seorang anak laki-laki, bahkan bukan cuma anak laki-laki menurut saya, tapi semua, untuk memikul beban di masa mudanya. Gitu. Itu adalah hal yang baik. Karena itu menguatkan, mungkin bisa jadi menguatkan kejiwaan kita. Dan tadi kok Kopiter bilang siapa yang dikasih dia yang dihajar gitu ya, karena mereka yang dihajar artinya Tuhan tidak mau mereka jadi anak gampangan, Tuhan nggak mau mereka jadi laki-laki gampangan, Tuhan nggak mau mereka jadi perempuan gampangan, maka dihajar. Nah, kira-kira begitu. Lalu kalau ada yang mau komentar lagi, mungkin Leo, Mbak Lili atau Kopiter yang mungkin lebih paham mengenai hal ini, boleh monggo, silakan. Lebih paham apa nih? Tentang apa aja, Le? Sikat, Le. Aku udah ada beberapa minggu atau beberapa pertemuan nggak ikutin ya. Sorry sebentar. Terkait bacaan ini, aku tuh mau sharing kira-kira tuh ada 3 tuh atau 4 hal ya yang kepikiran. Bacaan Yusuf dan apa ya, pokoknya di bab 30, sebenarnya sudah dari bab sebelumnya 34 atau 35 itu ya, itu kan nanti akan sampai kepada kitab Keluaran, itu akan jadi kisah yang sangat panjang dan cukup terkenal juga. Oke, langsung pada poinnya. Untuk yang pertama, aku tuh menyoroti Yusuf ya, dia kan anak-anak terus dibuang, demikian juga teman-teman yang lain menyatakan hal yang sama juga. Nah, tapi di sini aku tuh mau menekankan poin mengenai panggilan gitu ya, ketaatan dan kesetiaan Yusuf, bahkan dia pun juga mesti dibuang gitu kan, menderita dalam dunia yang kita tahu tuh itu tuh jahat dan tidak adil gitu loh. Dan itu adalah mesti itu bagiku tuh realita dunia ya, yang mana bukan harus juga ya, kita sebagai mungkin orang yang beriman, punya Tuhan, kita yang mesti melawan dunia. Tapi setidaknya dalam tokoh Yusuf ini, saya belajar bahwa tidak masalah bagaimana lingkungan itu memperlakukan kita, tapi bisa nggak sih kita tetap berprestasi atau tetap beriman dalam lingkungan yang jahat dan tidak adil. Dunia itu sudah pasti jahat dan tidak adil gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa mempengaruhi lingkungan gitu. Kemudian aku ngomong coach langsung live dong. Oke, kemudian apa arti jubah gitu. Sampai saat ini tuh aku pun juga masih bertanya-tanya. Memang sih di kitab Kejadian ini sudah dituliskan persembahan dari
Bapak Yakub kepada Yusuf. Tapi itu bentuk apa sih? Apakah itu suatu bentuk kasih sayang, ataukah itu bentuk pilih kasih atau penghormatan khusus? Mengapa itu tidak terjadi pada diri Ruben misalnya? Walaupun kita tahu bahwa Ruben berdosa ya, aku lupa sih. Gitu ya. Ruben tuh berdosa kalau nggak salah. Tapi aku dosanya lupa apa kaitannya dengan selirnya Yakub atau apa itu. Nah, itu juga dosa Ruben yang mungkin nanti diklarifikasi. Oh ya, terima kasih. Meniduri gundik Yakub gitu. Itu juga di ayat 37 kok 37 sih, bab 37 ayat 20 atau berapa ya. Ketika Ruben mau melepaskan, nah ini dia, melepaskan Yusuf dari tangan mereka, tapi kemudian dia enggak jadi gitu loh. Dia ingin menyelamatkan Yusuf, tapi tidak total, atau ya ujung-ujungnya Yusuf pun juga tidak kembali kepada tidak kembali ke rumah. Nah, dari ini aku tuh mempelajari yang namanya tuh kuasa. Sebenarnya kata-kata kita tuh memiliki kuasa, terutama Tuhan tuh sudah memberikan kepada kita kuasa untuk mengampuni. Itu berawal dari kata-kata. Dalam pengertian saya, kuasa atau power gitu ya, dalam kata-kata itu terjadi ketika termanifest. Kalau Kak Albertus nyuruh saya itu karena Kak Albertus punya kuasa atas saya, dalam artian kita sebagai teman, kita sebagai manusia, saya akan nurut. Demikian juga orang tua kepada anak, demikian juga mungkin atasan kepada bawahan. Nah, namun demikian kita tuh dapat kehilangan kuasa ketika misalnya secara sederhana kita menyakiti orang yang bersangkutan gitu. Atau kita tidak lagi mendapatkan respect oleh karena dosa-dosa. Nah, itulah yang terjadi pada diri Ruben. Dia anak pertama, dia seharusnya menjadi penerus suku gitu ya. Ya, bahasaku penerus suku. Tapi dia nggak akan dapat itu gitu, karena dia berdosa. Kemudian soal mimpi Yusuf. Yusuf itu kan berbicara terus terang apa adanya, tapi ya itulah bagaimana saudara-saudaranya itu tidak menghargai Yusuf, dia tidak menganggap itu sebagai kebenaran. Padahal itu kan suatu hal yang memang dia alami. Nah, dari sini aku tuh mempelajari bahwa dunia itu sebenarnya tidak siap dengan kejujuran dan sikap apa adanya. Selalu penuh dengan tipu daya, selalu penuh dengan topeng dan kedok. Dunia itu nggak akan pernah siap dengan namanya kejujuran dan sikap apa adanya. Sebagai contoh gitu, saya sendiri kalau di komunitas yang lain, mungkin bukan di sini atau dalam lingkup pertemanan saya, dulu saya itu kan dicap sebagai orang yang pinter gitu kan. Ya mungkin sekarang juga sudah nggak pinter kali. Ya, tapi pokoknya dulu tuh saya tuh dicap sebagai orang yang banyak tahu. Tapi sejatinya saya tuh tahu apa sih? Saya tuh nggak tahu apa-apa. Nah, lambat laun dalam pandemi juga nggak pernah ketemu, dalam diskusi di Zoom atau Google Meet, aku bilang aku nggak tahu apa-apa itu tentang pandemi ini, konspirasi aku nggak ngikutin. Tapi entah mengapa mereka tuh menganggap aku tuh bohong, nggak mungkin Leo nggak tahu, loh kok bisa? Ya tidak hanya itu sebetulnya. Dan banyak hal yang lain yang ingin aku katakan adalah ketika kita perasaan terhadap pikiran seolah-olah dunia itu tidak bisa menerima itu, tidak siap dengan kata aku nggak tahu apa-apa, itu enggak, sepertinya tidak siap. Gitu. Kemudian yang terakhir, apa sebenarnya motivasi Yusuf dalam membicarakan mimpi itu? Adalah hal yang apa ya, bagiku tuh kok agak-agak tabu juga ketika orang tuh sharing mimpinya. Walaupun beda konteks sih, tapi dalam hal ini aku tuh ingin tahu sebetulnya apa sih motivasi Yusuf, bagaimana dia tuh menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Ya, barangkali itu empat hal yang bisa saya sharingkan. Mungkin kalau untuk nilai-nilainya ya itu tadi, dunia tidak siap dengan kejujuran dan sikap apa adanya. Yang kedua, Ruben
karena dosa dia kehilangan kuasa. Dia belum istilahnya itu mengupgrade diri. Bahasaku gini amat. Dia belum selesai dengan masa lalunya, dia kehilangan kuasa atas kata-katanya, atas saudara-saudaranya. Padahal dia pemimpin loh. Thank you. Terima kasih Leo. Oke, nanti beberapa yang Leo tadi sempat tanyakan seperti jubah Yusuf dan apa motif Yusuf, gitu ya. Nah, itu akan saya bahas. Nah, kebetulan karena sudah jam 8, mohon maaf sebelumnya, mungkin kita akan masuk ke pemaparan ya. Jadi selamat datang yang baru bergabung. Nah, kita baru akan masuk ke dalam pemaparan. Saya coba cepat aja. Semoga nanti di akhir masih ada waktu untuk sharing dan masih ada waktu untuk kuis, karena kuis malam hari ini spesial. Ya, spesial. Oke.